Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena kasih dan pengorbanannya di kayu salib, telah melayakkan kita untuk menghadap hadirat-Nya pada pagi hari ini. Marilah dengan penuh hormat dan gentar, kita akan menghadap tahta Allah Bapa kita yang agung mulia dan maha kudus. Namun sebelumnya kita mengambil saat teduh sejenak. Ajar Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar dalam ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal 46 ayat 11 dan 12. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, percayalah kasih Tuhan tak pernah habis. Seberapapun kita jatuh, kasih-Nya selalu sanggup mengangkat dan memulihkan. Bersandarlah pada Tuhan, karena hanya Dia yang memuaskan jiwa kita. Kita menaikkan pujian, Ku mau puji kasih-Nya. Puji kasih-Nya yang tak terkatakan, rela tanggung hukuman, menebus jiwa.
sungguh kasih Tuhan tak berubah. Jemaat Tuhan, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, marilah kita menghadap Tuhan dengan penuh kerendahan dan dengan tulus hati kita mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami datang kepadamu dengan hati yang penuh beban dan kelemahan. Kami mengakui bahwa seringkali kami goyah dalam iman dan lebih banyak mengeluh daripada bersyukur. Terlalu sering kami mengkhawatirkan akan segala sesuatu daripada bersandar padamu. Kami mencari solusi atas masalah kami dengan kekuatan kami sendiri dan lupa bahwa kuasa-Mu jauh lebih besar dari setiap persoalan kami. Kami mengakui ya Tuhan, bahwa kami sering gagal memahami rencana-Mu dan kehendak-Mu. Saat sakit penyakit datang, kami meragukan penyertaan-Mu. Saat usaha dan pekerjaan tidak berjalan lancar, kami khawatir dan kehilangan harapan. Kami bahkan sering mengabaikan kuasa doa, padahal Engkau telah berjanji bahwa siapa yang berseru kepadamu, Engkau akan menjawab. Ampunilah kami Tuhan, pulihkanlah hati kami. Ajarkan kami untuk percaya bahwa rencana-Mu tak pernah gagal, bahwa Engkau setia dalam segala badai kehidupan kami. Bimbinglah kami ya Bapa, agar selalu datang kepadamu dengan hati yang berserah, percaya bahwa doa bukan sekedar kata-kata, melainkan perjumpaan secara pribadi dengan Engkau, sumber kekuatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, yang menjawab atas segala pergumulan kami berdoa. Amin. Jemaat dikasihi Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan. Bagi kita sekalian yang dengan tulus dan jujur mengakui segala dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Dari Mazmur pasal 32 ayat yang kelima. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kau sembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sidang jemaat, kita diingatkan bahwa Allah bukan hanya Tuhan yang mengampuni, tetapi juga Tuhan yang menopang dan menguatkan kita. Mungkin di antara jemaat ada yang sedang menghadapi pergumulan, masalah dalam keluarga, pekerjaan, kesehatan, atau kekhawatiran yang tak kunjung reda. Namun firman Tuhan berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Ketika kita berdoa dan berharap kepada Yesus, kita tidak pernah ditinggalkan. Dia setia menopang dan memberikan kekuatan di setiap langkah hidup kita. Karena itu marilah kita menaikkan pujian ini dengan iman dan percaya bahwa kuasa-Nya nyata dalam hidup kita. Kita naikkan pujian dalam Yesus. Di atas
berdiri. Kita akan membaca petunjuk hidup baru kita bersama-sama, mulai dari alamat firman-Nya. 2, 3. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, hal itu akan diberikan kepadamu. Kita akan membaca ayat emas kita dari 1 Tesalonika 5 ayat 17 dan 18. Kita mulai membacanya dari alamatnya terlebih dahulu. 2, 3. 1 Tesalonika 5 ayat 17 dan 18. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pernahkah kita merasa lelah dalam hidup kita? Doa adalah cara kita bersandar kepada Tuhan, menyerahkan segala beban dan menemukan kekuatan baru di dalam Tuhan. Ulangan 33 ayat 27 berkata, Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Pujian yang judul aslinya adalah Leaning on the Everlasting Arms, yang lahir dari kepedulian Anthony J. Showalter pada tahun 1887 terhadap dua sahabatnya yang sedang berduka karena kehilangan istrinya. Dalam suratnya ia mengingatkan mereka bahwa Tuhan selalu menopang dengan lengannya yang kekal. Dari situ lahirlah lagu ini yang mengajak kita untuk percaya kepada Tuhan, yang adalah sandaran yang tidak akan pernah mengecewakan. Hari ini saat kita merenungkan kuasa doa, mari kita menyanyikan pujian ini dengan keyakinan bahwa dalam segala situasi, baik suka maupun duka, kita bisa bersandar kepada Tuhan yang setia dan tak pernah meninggalkan kita. Kita menaikkan pujian, sandar pada lengan yang kuat. Bersama Tuhan hatiku puas, sandar pada lengan yang kekal. Berkat yang besar kita dapatkan, sandar pada lengan yang kekal. Sandar
Karena itu bersandarlah kepada Tuhan. Marilah kita mengakui pengakuan iman kita dalam pengakuan iman rasuli yang telah diikrarkan oleh seluruh orang percaya di segala tempat dan di segala zaman. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali. Kita akan menaikkan doa syafaat kita yang akan dipimpin oleh Evangelis Hana. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami mengucap syukur ya Tuhan untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami, hari lepas hari sepanjang minggu ini, boleh kami hadapi, boleh kami lewati dengan baik, semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami datang bersama-sama ke hadapan hadirat-Mu. Kami bersyukur untuk keluarga yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur untuk orang tua, untuk anak-anak, untuk pasangan hidup yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami rindu di dalam kehidupan kami bersama-sama, kami boleh saling mengasihi satu sama lain. Ketika kami menghadapi perbedaan pendapat, kami bertengkar, kami berdebat, kiranya kami boleh kembali saling memaafkan satu sama lain, saling menerima satu sama lain ya Bapa, seperti Kristus mengasihi kami. Kami rindu melalui keluarga kami, apapun yang kami lakukan di dalam kehidupan keluarga kami, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Setiap kesulitan-kesulitan yang kami hadapi di dalam keluarga, kiranya Tuhan mari menolong dan memberkati supaya kami boleh mengatasinya dengan baik bersama-sama dengan Tuhan. Kiranya melalui keluarga kami, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan, dan keluarga kami boleh menjadi teladan bagi keluarga-keluarga yang lain. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk pekerjaan setiap kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Apapun yang saat ini kami kerjakan di kantor, di rumah, atau usaha-usaha yang saat ini sedang kami bangun, sedang kami usahakan, kiranya Tuhan mari memberkati dan menolong supaya semua boleh berjalan dengan baik. Setiap kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan yang kami hadapi dalam dunia pekerjaan, Tuhan memberikan kepada kami kekuatan supaya kami boleh mengatasinya dengan baik bersama-sama dengan Engkau. Kiranya melalui apa yang kami kerjakan, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan, dan kami boleh menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Kami juga berdoa menyerahkan ya Tuhan untuk kondisi ekonomi di bangsa Indonesia ya Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan untuk kesulitan-kesulitan ekonomi yang terjadi akhir-akhir ini, karena terjadi PHK di beberapa bidang dan juga pemangkasan anggaran. Sebagai orang-orang Kristen, kami juga memiliki ketakutan dan keraguan tentang masa depan kami, tentang masa depan keluarga kami, tetapi kami percaya ya Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan akan memelihara kami, dan Tuhan juga akan memberkati apapun yang saat ini kami kerjakan ya Bapa. Kami kiranya Tuhan menolong kami untuk bersandar sepenuhnya dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk para misionaris yang melayani di Nusa Tenggara Barat ya Bapa. Kiranya Tuhan memberkati mereka di dalam pelayanan misi mereka, di dalam memberitakan firman Tuhan dengan berbagai metode yang telah mereka lakukan. Kami rindu kiranya melalui pelayanan mereka semakin banyak orang yang boleh mengenal Tuhan. Bahkan Tuhan yang memberkati, menjaga dan melindungi mereka di dalam segala tugas dan tanggung jawab mereka. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Kami bawa ke hadapan hadirat-Mu, kiranya Tuhanlah yang menjawab seturut dengan waktu dan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin.
Saat ini kita akan menerima berkat Tuhan melalui pujian yang akan disampaikan oleh Komsel Roma. Kepada Komsel Roma dipersilahkan. Pujian kepada Tuhan. Harapan kami melalui pujian ini kita diingatkan bahwa di dalam setiap kehidupan kita tidak pernah bisa lepas dari kasih Tuhan. Untuk itu biarlah seumur hidup kita persembahkan hanya untuk Tuhan. Hati
Terima kasih untuk Komsel Roma yang telah memberikan persembahan pujiannya, sungguh menjadi berkat bagi kita. Jiwaku haus akan Engkau ya Tuhan. Ya. Semangat yang dikasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menaikkan sebuah pujian. Dan pernahkah atau seringkali kita merasa bahwa hidup kita ini dihadapkan oleh banyak sekali pertanyaan. Apakah Tuhan benar-benar punya rencana yang indah untuk saya? Saat masalah datang, saat doa terasa belum dijawab, kita mudah ragu. Namun Yeremia pasal 29 ayat 11 mengingatkan kita, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jemaat Tuhan, percayalah bahwa tangan Tuhan selalu bekerja dalam hidup kita. Percayalah bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi selalu mendatangkan kebaikan bagi kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita siapkan hati kita dengan menaikkan pujian ini. Dan biarlah iman kita dikuatkan bahwa rencananya dalam hidup kita sungguh baik, bahkan di saat kita belum melihatnya. Kita naikkan pujian, semua baik.
Mari bersama-sama kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman. Bapa di surga, kami rindu hadirat Tuhan menyertai kami senantiasa secara khusus di dalam pemberitaan firman Tuhan, agar kami sungguh-sungguh diselidiki, diingatkan, diubah bukan oleh suara manusia, tetapi oleh Allah Roh Kudus yang penuh kuasa itu, yang terus berkarya, memproses hidup kami untuk menjadi serupa Kristus. Berkati hamba-Mu yang penuh kelemahan, Tuhan pakai menjadi alat-Mu yang baik pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sungguh bersyukur karena pagi hari ini kita dapat beribadah. Saya harapkan kita tetap semangat. Kita membuka firman Tuhan di dalam kitab Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 29. Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 29. Kita akan membaca ayat 1 sampai 11 bergantian ya. Ayat 1 sampai 11 bergantian. Saya ayat pertama, jemaat ayat yang kedua. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Silakan jemaat. Membawai mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab, supaya raja jangan dirugikan. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekalah hidup Tuanku. Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa, memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ya, tadi kita bacanya sampai 11, lalu saya sambung sendiri ya. Ayat 17. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambilnya Daniel dan dilemparkannya ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel,
Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang akan melepaskan engkau. Kemudian saya lanjutkan di ayat yang ke-22. Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan." Ayat 25 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Raja memberi perintah, lalu diambilnyalah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Di dalam Alkitab ada banyak contoh tokoh Alkitab yang telah mengalami kuasa di dalam doa. Kita bisa melihat cerita di dalam Perjanjian Lama Ibu Hana, bagaimana Ibu Hana berdoa meminta seorang anak dan Tuhan menjawab. Kita bisa melihat cerita Raja Hizkia. Raja Hizkia divonis akan mati, lalu diperpanjang umurnya. Berapa tahun? 15 tahun. Kita bisa lihat Yosafat ketika dia dikepung kerajaannya oleh musuh-musuhnya. Sepertinya tidak ada harapan. Musuh-musuhnya begitu luar biasa di dalam cerita Yosafat, di dalam kitab 2 Tawarik. Yang luar biasa apa? Musuh-musuhnya yang ngepung itu saling membunuh. Kalau kita cerita ya. Yosafat tidak punya pasukan yang kuat melawan mereka. Tetapi musuh-musuhnya tiba-tiba saling membunuh. Ini cara Tuhan yang luar biasa. Mengalami kuasa doa. Yesus sendiri yang bulan depan kita akan persiapkan. Ketika dia bergumul, dia berdoa di Taman Getsemani. Dan dia mengalami kuasa doa. Dia bisa menemukan pimpinan Tuhan. Sehingga biarlah kehendakmu yang terjadi. Paulus dan Silas ketika berada di penjara, dia berdoa, tiba-tiba terjadi gempa bumi, pintu penjara terbuka, rantai-rantai yang membelenggunya terlepas. Saudara dan saya pasti pernah mengalami kuasa doa, ya kan? Pasti. Dalam kesaksian-kesaksian kita mengalami kuasa doa. Hari ini kita akan belajar dari seorang yang bernama Daniel. Kitab Daniel ini terdiri dari 2 bagian besar. Pasal 1 sampai pasal 6 itu berisi tentang sejarah kehidupan Daniel. Sedangkan pasal 7 sampai 12 itu berisi tentang penglihatan Daniel. Daniel itu artinya Tuhan adalah hakimku. Tuhan adalah penopangku. Tuhan adalah penolongku. Karena dia itu adalah hakim yang akan menyertai dia, yang akan membela dia. Nama yang luar biasa. Ada di sini yang namanya Daniel, angkat tangan. Daniel Botan, ada? Oh, nanti ibadah itu. Yang sedang mengandung diberi nama Daniel. Yang mau dibaptis nanti, boleh kasih nama Daniel. Ya. Di Surabaya ada, saya punya jemaat, dulu namanya Daniel Untung. Jadi sudah Daniel Untung lagi. Wah, luar biasa. Sekali lagi Daniel Selamat. Pak Selamat tidak ada di Surabaya. Ya, Daniel hidup di dalam 2 kerajaan. Yang pertama dia pernah hidup di dalam kerajaan Babilonia. Waktu pertama kali dia diangkut. Waktu itu rajanya Nebukadnezar. Lanjut rajanya Belsasar. Kemudian Daniel hidup di dalam kerajaan Media, kerajaan yang kedua, dipimpin oleh Darius dan dipimpin oleh Kores. Kalau kita perhatikan apa yang dialami Daniel dalam bagian ini adalah bagian yang luar biasa.
di mana Daniel pada saat itu dia sedang menjabat menjadi seorang pejabat yang hebat. Daniel dipilih dari 3 orang. Dipilih salah satunya Daniel yang akan menolong raja, yang akan mengawasi pekerjaan wakil-wakil rakyat 120 di bawah kerajaan Raja Darius ini, di bawah kerajaan Media Persia. Berarti kan dia orang hebat. 3 yang masuk di dalam ring Raja Darius. Salah satunya Daniel. Daniel pejabat yang luar biasa. Kenapa Daniel bisa diangkat menjadi pejabat yang luar biasa? Kalau kita perhatikan di dalam Daniel pasal 1 ayat 20, Daniel itu punya kecerdasan 10 kali lipat dari teman-temannya. Apalagi yang berasal dari Babel maupun dari mana-mana. Dikatakan Daniel itu punya kecerdasan 10 kali lipat. Wah, luar biasa. Oleh karena itu Daniel ditempatkan menjadi seorang pejabat yang hebat. Yang akan menolong raja. Kalau ada wakil-wakil raja di daerah-daerah kerajaan Media Persia yang melakukan, dikatakan di sini, yang merugikan Darius, maka berhadapan dengan Daniel dan 2 temannya tadi. Bukan hanya itu. Daniel di dalam pasal 4 dikatakan, maka Daniel melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Perhatikan kata roh yang luar biasa. Spirit excellent. Roh yang luar biasa itu apa? Roh yang luar biasa di dalam tafsiran-tafsiran itu berarti Daniel itu punya karunia yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang lain. Karunia apa? Salah satu yang dimiliki Daniel adalah karunia bisa membaca mimpi. Masih ingat ya, Daniel pernah menafsirkan mimpi Belsasar, mene mene tekel uparsim, tulisan di dinding itu. Daniel bisa membaca tulisan itu. Daniel bisa melihat ke depan. Oleh karena itu di sini Daniel dikatakan dia punya kelebihan yang khusus yang tidak dimiliki. Bahkan di dalam pas ayat 4 dikatakan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaan. Bayangkan. Jadi raja itu punya maksud dari 3 orang ini. Salah satunya Daniel ini diangkat menjadi wakil yang akan mewakili seluruh kerajaan. Semacam kayak zaman itu mungkin wakil Perdana Menteri. Ya, kalau Perdana Menterinya raja, maka wakil Perdana Menteri. Akibat kehebatan, akibat kelebihan. Ternyata di antara mereka yang bekerja di istana Darius itu muncul yang namanya iri hati. Kalau kita perhatikan. Karena Daniel punya prestasi, punya kehebatan, maka di dalam dunia bekerja pada waktu itu munculnya iri hati, muncul kecemburuan. Kalau sudah iri hati, kalau sudah muncul kecemburuan, lalu teman-teman yang lain tuh ingin menyingkirkan Daniel. Perhatikan dalam bagian ini. Muncul siasat untuk menyingkirkan Daniel dengan sikap-sikap yang kotor. Mereka mencari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Daniel, tetapi tidak ditemukan kesalahan itu. Lalu apa yang dilakukan? Mereka terus berpikir, oh ada satu. Yaitu Daniel itu orangnya itu senang dan terbiasa untuk beribadah. Mereka sudah selidiki. Kita akan ngomong sama Raja Darius. Supaya Raja Darius mengeluarkan dekrit, peraturan dalam jangka 30 hari. Tidak ada yang boleh berdoa menyembah kepada dewa atau siapapun kecuali kepada Raja Darius. Wah, raja ini senang. Senang apa enggak? Raja digitukan. Raja ini senang. Dalam 30 hari tidak boleh ada lagi yang menyembah-nyembah yang lain-lain. Harus menyembah kepada Darius. Raja dibombong-bombongi senang. Oke. Raja mengeluarkan dekrit
yang tidak bisa diubah dalam bagian. Dan akhirnya kalau kita lihat cerita dalam bagian ini, diselidikilah Daniel. Didatangi rumahnya, lalu ditemukan Daniel masih terbiasa berdoa. Daniel ketahuan kalau dia masih beribadah. Padahal itu sudah dilarang, sudah dikeluarkan dekrit. Yang menjadi renungan kita selanjutnya itu adalah apa yang dilakukan oleh Daniel. Apa yang dilakukan oleh Daniel? Ketika sudah dikeluarkan dekrit itu, apa yang dilakukan oleh Daniel? Ternyata kalau kita perhatikan di dalam ayat 10 sampai 11, Daniel itu adalah orang yang suka berdamai. Daniel bisa saja menggunakan jabatannya yang penting itu untuk ngomong sama Raja Darius. Ini orang-orang ini adalah orang yang mencari kesalahan. Tetapi Daniel tidak pergi ke Raja Darius. Daniel juga mungkin bisa mengeluarkan orang-orang yang mendukung dia. Tetapi Daniel tidak melakukan itu. Daniel tidak reaksi. Daniel tidak melawan kekerasan itu dengan kekerasan. Tetapi Daniel itu adalah orang yang suka berdamai. Dia percaya penuh akan pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu, ayat 11 itu mengatakan, ketika Daniel didengar seperti itu, ada keputusan seperti itu, Daniel pergi untuk berdoa. Karena Daniel itu orangnya suka berdamai. Bukan hanya itu saja. Apakah dengan berdamai itu lalu Daniel meninggalkan jam doanya? Tidak. Ternyata Daniel itu tidak takut kepada manusia. Dia tidak berhenti menyembah Allah. Dia bisa saja begini, Daniel itu bisa saja begini. Sekarang karena sudah ada larangan ini, dekrit ini, aku mau berdoa dengan sembunyi-sembunyi. Supaya tidak ketahuan. Tidak. Atau Daniel merubah jam doanya. Daniel berdoa itu berapa kali sehari? 3 kali. Ini model doa di dalam perjanjian lama. Seperti yang ada di dalam kitab Mazmur. Ya. Daniel berdoa. Daniel tetap berdoa kepada Tuhan. Daniel tidak bersembunyi. Daniel tetap berdoa. Ternyata Daniel bukan hanya tidak takut kepada manusia. Ternyata Daniel di dalam ayat yang ke-11, selain dia suka berdamai, dia tidak meninggalkan jam doanya. Dan tentunya Daniel membawa pergumulannya di dalam doa. Mari kita baca ayat 11. Ini yang menjadi fokus kita. Ayat 11. 1, 2, 3. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya. Ya, ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukan. Daniel suka berdamai. Daniel tidak takut manusia. Daniel tidak lari, tetapi dia melakukan yang namanya doa. Kalau kita perhatikan di dalam bagian ayat 11 ini, boleh saya perdalam. Daniel itu tetap menyediakan tempat dan waktu khusus seperti biasanya. Dia pergi ke kamar, ke tingkap-tingkap yang terbuka di dalam bagian itu, betul ya? Dalam kamar tingkap-tingkap yang terbuka. Terbuka ini menunjukkan kalau dia berdoa itu kelihatan. Kan waktu itu ada ancaman kan? Bisa saja ditutup, doa sembunyi. Tidak. Daniel tetap berdoa menyediakan waktu dan tempat yang seperti biasanya 3 kali sehari berdoa. 3 kali sehari. Doanya itu pagi, tengah hari, dan petang. Mazmur 55 ayat 18-20
Kita bisa lihat Mazmur 55 ayat 18 sampai 20. Mohon dengan kasih Ibu Lilik Si untuk membaca. Mazmur 55 ayat 18 sampai 20. Mazmur 55 ayat 18 sampai 20 Ibu. Iya. Jadi Daniel itu tetap berdoa pada pagi, tengah hari, dan petang. Tetap berdoa di tengah-tengah pergumulan. Yang kedua, Daniel di dalam doanya tetap mengarahkan doanya atau mukanya ke Yerusalem. Kalau kita perhatikan. Pergilah ia ke rumahnya dalam kamar atasnya dan tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Karena memang pada zaman itu dipercaya Allah itu hadir di Yerusalem. Maka Daniel itu berdoanya ke Yerusalem. Ini punya makna penting buat kita, bahwa Daniel itu berdoa kepada sumber pertolongannya, sumber berkatnya, benteng pelindungannya, Allah yang hadir di Yerusalem. Lalu pertanyaannya pada pagi hari ini adalah, apakah saya kalau berdoa harus menghadap Yerusalem, Pak Pendeta? Tidak. Kuasa doa tidak mengalir dari kita. Tidak ada kata-kata khusus yang kita ucapkan atau cara khusus mengucapkannya atau bahkan berapa sering kita mengatakannya. Kuasa doa tidak didasarkan kemana kita menghadap ketika berdoa atau posisi tertentu dari badan kita. Coba bisa diklikkan ya. Kuasa doa kita datang hanya dari Tuhan Yesus yang mendengar doa kita dan menjawabnya. Jadi supaya kita paham bahwa Daniel berdoa menghadap Yerusalem. Kita berdoa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Bukan hanya menghadap Yerusalem. Daniel tetap berdoa dengan berlutut dan memuji Allahnya. Itu artinya Daniel menghormati, menyadari dia itu lemah. Dia tidak sombong. Walaupun dia itu orang hebat, punya jabatan, punya kuasa. Tapi di hadapan Tuhan, Daniel adalah hina. Oleh karena itu Daniel berdoa berlutut. Izinkan saya bertanya. Kapan terakhir kita berdoa berlutut di hadapan Tuhan? Daniel mengalami kuasa Tuhan. Kuasa doa. Doanya seperti itu. Setidaknya kita bisa lihat kerendahan hati. Perhatikan kata Daniel tetap berdoa seperti biasanya. Seperti biasanya sebelum ada masalah. Seperti biasanya sebelum-belumnya. Daniel tetap berdoa. Kadang-kadang ketika kita punya jabatan, ketika kita punya sesuatu, membuat waktu doa itu tidak ada. Betul Pak? Betul apa betul? Waduh musuh, makan aja tidak sempat. Apalagi berdoa. Daniel punya spirit excellent. Roh yang luar biasa. Punya kehebatan, punya jabatan. Tetapi berdoa seperti biasanya. Ini dikatakan dalam ayat 11 ini. Suatu ketika saya sempat terkejut dengan seorang jemaat yang lain ya, yang saya kenal. Di Surabaya. Dia seorang penjual alat-alat elektronika, TV, kulkas, radio, dan sebagainya, AC, itu di Pasar Turi. Jadi Bapak Ibu kalau ke Surabaya ke Pasar Turi ya, dia salah satu yang terlaris di Pasar Turi. Suatu ketika Pasar Turi terbakar, lalu dia pindah. Dia jual standnya, dia pindah membuat toko sendiri di daerah Darmo Indah. Darmo Indah itu ya sekarang ya rame lah. Tapi dia berani
meninggalkan pasar turi yang banyak langganannya, yang rame itu pergi ke Darmo Indah. Dia beli tanah, dia bangun di sana. Terakhir waktu saya beberapa waktu yang lalu ke Surabaya, saya lihat tokonya masih berdiri dan katanya tetap ramai. Dia berani mengambil satu keputusan, menjual yang di pasar turi dengan stand yang ramai itu. Saya tidak tahu pikirannya apa. Lalu dia pindah ke daerah Darmo Indah. Dan kebetulan dia masih saudara dengan salah satu jemaat GKT yang tempat saya dulu melayani. Dan saya lihat salah satu kelebihan orang tersebut adalah, engkau tersebut adalah, dia itu senantiasa menyediakan waktu berdoa. Dia bukan jemaat GKT. Doa. Suatu ketika saya disuruh ngambil, dia mau persembahan mic untuk gereja GKT ya. Loso nanti kalau lewat sana pulang nganterkan anak itu ya, nanti Loso bisa mampir ke rumah koko saya. Di sana Loso ambil mic, dia mau persembahan mic gitu ya. Wah seneng kita ya. Saya nganterkan sekolah pagi, lalu saya ke rumahnya dia. Ya ke tokonya itu, tapi sebelahnya ada rumahnya. Mau ngambil mic. Ternyata pembantunya burennya ngomong gini, sorry Loso, belum bisa diambil sekarang. Lu kenapa? Orangnya masih doa. Wah. Nanti saja siang-siang, orangnya masih doa. Langsung hati saya dek. Kalau saya lihat seperti itu. Dia berani mengambil keputusan yang begitu luar biasa. Karena orangnya memang seorang yang berdoa. Tetap berdoa. Dan sampai hari ini tokonya tetap makrum-makrum di Darmo Indah. Sadarilah saudara-saudara, doa adalah keperluan pertama, kedua, dan ketiga bagi seorang pekerja Tuhan. Pekerja Tuhan dimaksud di sini bukan seorang pelayan Tuhan saja, pekerja Tuhan, saudara yang bekerja. Karena itu saudara-saudara, berdoalah, sekali lagi berdoalah. Jadi keperluan seorang pekerja, seorang anak Tuhan adalah berdoa. Ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kita akan mengalami yang disebut dengan kuasa doa. Amin. Apa yang dialami oleh Daniel? Apa yang dialami oleh Daniel? Oh luar biasa saudara-saudara. Allah melindungi dan memberkati Daniel. Di dalam ayat yang ke-17 ketika Daniel dijebloskan oleh Raja Darius ke gua singa. Dikatakan di gua itu singanya malah mengatup, malah bisa main-main, mungkin guyonan sama singanya. Ya. Allah melindungi dan memberkati Daniel. Daniel dilindungi. Lalu di dalam ayat 23, ketika terjadi percakapan dengan Darius, Darius itu hatinya gak tenang juga, semalam-malam dia gak tidur ya. Toh. Waduh Daniel ini pejabat yang pintar, yang hebat, sayang sekali kalau diterkam singa, dia pikir, katanya semalam-malam dia gak bisa tidur ya. Pagi-pagi dia pergi ke gua itu, lalu tengok Daniel. Oh Daniel, oh ternyata Daniel masih ada. Ayat 23 berbunyi demikian. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Daniel mengatakan, Allahku, perhatikan ya. Sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku karena tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Allah itu melindungi. Kuasa doa yang sesuai kehendak Tuhan itu luar biasa terjadi dalam kehidupan Daniel. Sehingga Allah mengirimkan malaikatnya menjaga Daniel. Ini yang luar biasa. Kemana ketika persoalan hidup kita datang? Ada seorang yang bekerja di pabrik benang. Ya, seorang yang bekerja di pabrik benang, tahu benang ya? Benang itu ya ini, yang membuat jas ini benang. Benang ini dibuat dari kapas. Dalam sebuah cerita ini, di dalam satu pabrik, namanya pabrik pembuatan benang, yang menjadi kain, itu bahannya dari kapas.
Dituliskan begini, jika benang Anda ruwet, datanglah kepada mandor. Jadi di pabrik benang itu yang bahannya itu dari kapas, kemudian dijadikan benang, lalu nanti jadi kain. Ya. Itu di dinding tempat orang bekerja itu ada tulisan, jika benang Anda ruwet, datanglah kepada mandor. Kebetulan ada pegawai baru. Ketika benangnya ruwet, dia mencoba menguraikan benang itu. Tetapi akhirnya tambah ruwet. Setelah tambah ruwet, lalu benangnya dibawa kepada mandor. Lalu mandor itu berkata begini, kamu pasti telah mencoba menguraikannya sendiri ya? Ini kok tambah parah, ini tambah ruwet. Betul Pak. Apakah kamu tidak melihat tulisan itu? Jika benang Anda ruwet, datanglah kepada mandor. Oh begini Pak, saya mencoba sendiri dan melakukan yang terbaik. Lalu mandor itu menjawab begini, tidak, engkau tidak melakukan yang terbaik, kata mandor tersebut. Kau harus tahu bahwa melakukan yang terbaik adalah datang kepada saya. Melakukan yang terbaik itu adalah datang kepada mandor, bukan menggunakan kekuatanmu. Izinkan saya bertanya kepada kita, setiap kita menghadapi persoalan, kemana prioritas kita datang? Menggunakan kekuatan kita sendiri, baru setelah itu, wah cari Tuhan ini perlu Tuhan. Seharusnya kita sudah diingatkan firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Bukalah pintu, aku berdiri mengetuk. Seharusnya itu mengingatkan kepada kita ketika kita menghadapi persoalan. Kita datang, yang utama adalah di dalam doa berlutut. Daniel ketika menghadapi persoalan, 30 hari dilarang menyembah. Daniel tidak menggunakan kekuatannya. Daniel pergi ke rumahnya, ke tempat dia biasa berdoa. Allah melindungi dan menyertai. Bukan hanya Allah itu melindungi dan menyertai, yang harus saya katakan di dalam bagian ini, Allah itu juga menghukum. Kalau kita perhatikan di situ ya, Allah menghukum yang jahat. Yang jahat itu pasti dihukum. Di dalam ayat 25 di sana dikatakan, Darius memberitakan, siapa tadi yang memfitnah tadi ya? Masukkan mereka semuanya. Bersama siapa? Keluarganya. Pucek kejemi Darius ini. Inilah yang dimaksud dengan hukum tabur tuai. Kalau kita menabur kebaikan sedikit, katanya orang, tuainya itu akan banyak. Kalau kita menabur kejahatan sedikit, tuainya juga banyak. Oleh sebab itu dalam bagian ini hati-hati. Ketika kita melakukan kejahatan, Tuhan itu tidak tidur. Tuhan itu akan menghukum yang jahat. Inilah yang dialami oleh cerita Daniel ini. Saudara-saudara, ingatlah doa itu menghubungkan kita dengan Allah yang Maha Kuasa. Kita harus mengharapkan hasil yang luar biasa. Baik ketika Dia mengabulkan permohonan kita maupun tidak. Apapun jawaban atas doa kita, Allah yang kepadanya kita berdoa adalah sumber dari kuasa doa. Alami kuasa doa. Jangan berhenti berdoa. Karena ada kuasa di dalam berdoa. Setidaknya kuasa kita dikuatkan menerima jawaban apapun. Mari kita bangkit berdiri, kita katakan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu, hidupku takkan goyah selamanya. Kita katakan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau
Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Musik terus mengalir dengan lembut. Saya mengajak kita hari ini untuk berdoa. Mungkin selama ini kita sudah berdoa, tetapi Tuhan belum menjawab. Mari kita belajar. Prinsip utama adalah ada kuasa di dalam doa. Kuasa yang menguatkan, kuasa di mana kita mengerti kehendak Tuhan. Bahkan kuasa ada waktu Tuhan yang terbaik. Apapun pergumulan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Kalau Paulus ditolong, kalau Ibu Hana ditolong, kalau Yosafat ditolong, kalau Hizkia ditolong, saya dan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, adalah anak-anak Tuhan. Yang Tuhan juga akan menolong kita. Menolong pergumulan dalam bisnis kita, dalam rumah tangga kita, bahkan di dalam kehidupan pelayanan di gereja kita. Ada kuasa di dalam doa. Kiranya Tuhan menolong kami semua untuk memahami, untuk diingatkan bahwa kami sebagai anak Tuhan, prioritas utama, prioritas kedua, ketiga adalah berdoa. Tolonglah kami ya Tuhan. Jemaat-Mu menjerit, jemaat-Mu rindu. Tuhan menjawab doa mereka. Kiranya Tuhan sendiri yang akan berbicara kepada mereka, menolong mereka, memimpin hidup mereka. Mereka tidak meninggalkan jam-jam doa, tidak menyisakan jam-jam doa, tetapi belajar seperti Daniel, menyediakan tempat, menyediakan waktu, berdoa kepada Tuhan di tengah-tengah tantangan dan kesulitan pada hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami berseru memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, saatnya kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Sambil kita mempersiapkan persembahan kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan dari Yakobus pasal 2 ayat 15 dan 16. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Sambil kantong persembahan dijalankan, mari kita menaikkan pujian, Allah itu baik. Yang
Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau yang senantiasa memberkati kami, memberikan kami kesempatan untuk beribadah kepadamu. Bapa, di dalam ibadah kami pada pagi hari ini, kami datang dengan membawa korban syukur kami kepadamu. Kiranya Tuhan Engkau berkenan menerima persembahan kami ini. Kami memberikannya dengan sukacita dan dengan rela. Tuhan menolong supaya kami dapat menggunakannya, memanfaatkannya dengan baik untuk kemuliaan dan pekerjaan nama Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tolong kami juga yang masih ada pada kami, supaya kami dapat menggunakan dan mengelolanya dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan persembahan kami. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Baiklah, kita mengembalikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan bagi Allah Tritunggal. Dan kita akan menaikkan pujian doksologi. Setelah pengutusan dan berkat oleh Pendeta Soehartoyo, kita akan menaikkan pujian. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa, kiranya anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kiranya kekuatan penghiburan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu sekalian, menolong hidupmu sekalian untuk senantiasa hidup di dalam persekutuan doa yang baik dengan Allah Tritunggal. Kasih-Nya, anugerah-Nya kita alami mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Dipersilakan duduk kembali dan mengambil saat teduh. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.